Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, kesempatan, keimanan sehingga kita mampu untuk hadir bersama-sama di majelis ilmu yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran kita pada malam hari ini sebagai bentuk hujah rasa bersyukur kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Laki-laki itu pemimpin bagi seorang wanita. Tetapi ada hadis, ya, an-nisa imadul bilad. Wanita itu tiangnya negara. Loh, kok gak laki-laki yang tiangnya negara, ya? Karena apa? Ternyata di situ yang kemarin sempat disebutkan atau dikisahkan oleh Ustadz Hambal, ya. Karena peran seorang wanita itu sangat penting. Bapak-bapak kita gagah-gagah ini, ya. Tapi kadang-kadang nek dipengaruhi sedikit saja oleh istri, oleh wanita, kadang-kadang kegagahannya itu bisa langsung plus, ya, lemes. Begitu pula sebaliknya, ketika ada seorang laki-laki yang lemes, dikasih semangat, dikasih motivasi seorang wanita, Masya Allah, bisa gagah juga, bisa lebih semangat juga. Maka peran sangat penting, ya, untuk mempengaruhi seorang laki-laki itu adalah wanita. Dan itu bisa menjadi fitnah terbesar bagi seorang laki-laki itu adalah wanita. Nah, pada malam hari ini akan dibedah oleh Ustadz Dr. Hambal, yaitu tentang fitnah wanita, ya, di hadis terakhir di bab yang kemarin dibahas, yaitu hak suami atas istri. Monggo disimak, barangkali nanti dari pemaparan beliau ada yang kurang jelas atau perlu didiskusikan, monggo nanti bisa ditanyakan, didiskusikan di sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini, majelis yang mengkaji ilmu agama kita, agar kita memiliki pemahaman agama yang mendalam. Karena agama ini menjadi patokan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat, ya. Karena ini juga merupakan kunci kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia semangat ngaji, semangat belajar agama, agar dia memahami agama ini secara mendalam.
Karena kalau seseorang memahami agama secara mendalam, maka akan terbentuk karakter dia, ya. Dan karakter ini, ya, karakter bagaimana kita menyikapi hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, itu yang sangat penting sekali. Karena hidup ini penuh dengan ujian, ya. Hidup yang kita jalani, apalagi kita seorang mukmin, itu penuh dengan ujian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir, ya. Kenapa? Karena orang beriman itu, ya, banyak diuji di dunia ini. Karena Allah menguji itu untuk memberikan pahala. Dikasih kesulitan sebentar untuk memberikan berbagai macam kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada satu kesusahan, ada banyak kemudahan yang Allah berikan, ya. Jadi makanya dikasih ujian. Makanya dunia ini bagikan penjara bagi seorang mukmin itu. Ada aturan ini, ada aturan itu, ada ujian ini, ujian itu. Enggak ada yang bebas dari ujian. Kadang diuji di istrinya, kadang diuji di nafkahnya, kadang anaknya, kadang kesehatan dia. Tapi seorang mukmin itu lebih percaya dengan keimanan dia daripada dengan akal nalar dia. Perhitungan akal dia nanti akan seperti ini, tapi kalau dia perhitungan iman, yakin, ya, setiap ada kesusahan ada kemudahan yang berlipat, sehingga dia selalu semangat menjalani hidup. Apalagi orang beriman itu doa setiap sholatnya itu, ya, orang beriman itu doa setiap rakaat sholat itu adalah ingin menjadi orang-orang yang banyak diuji. Jadi kalau kita nggak mau diuji, nah itu doanya keliru mungkin, ya. Karena kita berdoa itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Dalam ayat yang lain dijelaskan siapa orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu orang para nabi, siddiqin, ya, orang-orang yang betul-betul siddiq itu adalah tingkat keimanannya itu jauh melebihi nalar dia, ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan itu, setelah itu besok paginya cerita kepada orang-orang Quraisy, saya semalam ke Palestina kemudian ke langit ke-7. Pada ketawa kan, ya. Sehingga mereka ini menjadi kesempatan bagi orang-orang kafir Quraisy untuk mempengaruhi Abu Bakar yang betul-betul percaya dengan Nabi. Dia datang ke Abu Bakar menceritakan, kawan kamu itu cerita gini, dia semalam ke Palestina terus ke langit yang ke-7, balik lagi sini, sudah sampai sini. Kamu percaya nggak? Kalau itu Muhammad yang katakan, saya percaya. Nah, itu siddiqin, ya. Yakinnya itu lebih tinggi daripada nalar dia. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, ya. Ini tipe orang jalan, orang-orang yang kita minta seperti mereka. Para nabi, nabi itu cobaannya luar biasa, sakitnya aja double. Rasulullah itu ketika
mau meninggal, sakit panas sekali, sampai Fatimah datang mengatakan, ya Aba Tawakur, ya wahai bapakku, panas sekali badan kamu ini. Ya, kata Rasulullah, la qurbada alabi kabadayum, setelah ini bapak kamu tidak akan merasakan sakit lagi, hanya sebentar di dunia. Ya, kemudian ditanya, Rasulullah panas sekali. Ya, karena saya ini uak kama yu'aku rajulain, kalau saya sakit itu double seperti ditanggung oleh 2 orang. Kalau orang itu demam itu 40 derajat, Rasulullah 80 derajat. Nah, 80 derajat. Tapi double pahalanya. Ya, jadi itu jalan orang-orang yang kita minta. Para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Maka perlu bekal agama yang kuat, karakter yang kuat, yang bagus, sehingga kita bisa menikmati ya, setiap tahapan kehidupan kita. Terkadang tidak sesuai dengan rencana kita. Ya, jadi seorang mukmin itu harus seperti itu. Maka dia harus belajar agama. Ini menjadi modal utama karena ini pembentuk karakter, agar dia bisa menjalani kehidupannya, menghadapi segala keadaan yang dia ditakdirkan untuk itu, dia penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali belajar ilmu agama agar kita punya karakter yang baik. Ya. Pembentuk karakter itu adalah cara menyikapi, ya, sikap menyikapi hidup. Ya, ketika ada gini bagaimana cara sikapinya. Ya, kalau orang nggak punya keimanan ya mudah frustasi. Tapi kalau orang punya keimanan, ketika dikasih kenikmatan dia bisa bersyukur. Ketika ada sedikit ujian dia bisa bersabar. Ya, makanya ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin, orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, karena setiap urusan dia, setiap keadaan dia itu menjadi jembatan kebaikan bagi dirinya. Demikian juga dalam berumah tangga, ya. Jadi Rasulullah SAW itu betul-betul menekankan agar yang dijadikan patokan itu adalah bagaimana seseorang itu beragama, pemahaman agama dia, karakter agama dia, ya, dalam memilih pasangan. Kenapa? Karena itu yang lebih penting sekali, yang paling penting itu harga yang paling sangat istimewa. Wanita kalau pemahaman agamanya bagus, maka dia tadi bisa meluruskan seorang suami yang kekar, gagah. Ya. Kalau dia pemahaman agamanya nggak bagus, itu bisa merusak. Ya. Paling tidak gembosi. Suami habis ngaji, masya Allah, pengen infak masjid. Istrinya tiba-tiba bisiki, anak kamu belum bayar SPP, anak kamu belum ini, kamu belum bangun rumah, belum ini. Gak jadi. Semangat dari majelis itu sudah semangat siapkan. Ketemu istri yang seperti itu, masya Allah, gak jadi. Ya. Tapi sebaliknya, kalau istrinya luar biasa, ketika suami loyo atau apa, disemangati. Ya, gagal kerja atau apa, semangat, ya, besok semangat baru lagi. Ya, itu pentingnya karakter, ya, karakter beragama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'a li arba' lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Mungkin karena harta dia, karena dia orang kaya, atau karena dia orang cantik,
karena dia orang terpandang. Dan ada yang keempat, yaitu karena dia punya pemahaman agama yang bagus. Kata Rasulullah SAW, fadfar bidzatiddin, ya. Jadi kalau kau memilih istri, ya pilihlah yang memiliki agama yang bagus, punya karakter yang bagus, ya, betul-betul menghargai Allah dan Rasulnya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kalau engkau itu yang kamu pilih, ayam hidup kamu, taribat yadak. Karena istri kamu akan selalu menjadi pendukung kamu, akan menjadi penyemangat kamu, ya. Dan dalam hadis yang lain, yaitu sebaliknya, ya, cara memilih menantu. Idza khataba ilaikum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika ada seorang laki-laki yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, melamar putri kamu, fazawwijuhu, nikahkan. Jangan banyak berpikir yang lain. Yang penting anaknya bagus, bagus. Ya, itu yang paling mahal, karakter baik. Ya. Itu di atas segalanya, di atas harta dia, status sosial dia. Karena kalau seorang milih karena harta dia, oh ini anak orang kaya. Yang kaya itu bapaknya. Bapaknya paling hidup berapa tahun, setelah itu ganti, anaknya jalan sendiri, ya. Kaya, tapi kalau karakternya buruk, ngenes anak kamu, ya. Karena apa? Mungkin gak dikasih nafkah. Memang kaya tapi dia pelit, ya. Dia kaya tapi dia kemudian tukang selingkuh, ya, anak kamu yang tersiksa. Makanya fazawiju, yang kamu pegang itu karakternya, beragamanya, itu yang kamu dahulukan. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau engkau tidak mengerjakan petunjuk ini, jika agama sudah tidak dipandang, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Artinya dalam hal ini, dalam masalah pernikahan berumah tangga, Rasulullah SAW mewanti-wanti agar yang dijadikan patokan pedoman itu adalah cara beragama, karakter yang bagus, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Imam Tabrani, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhullah illa dhullan. Barang siapa yang menikahi wanita karena izziha, status sosial dia mungkin, ya, maka Allah tidak menambahnya kecuali akan merendah. Artinya tidak memandang agamanya, hanya status sosial. Wa man tazawwaja limaliha, barang siapa yang menikahi wanita hanya karena harta dia, lam yazidhullah illa faqran, Allah tidak nambah kecuali tambah fakir, karena jatah rezeki dia sudah dihabiskan, tinggal sisa-sisanya mungkin, ya. Wa man tazawwaja li hasaniha lam yazidhullah illa dana, barang siapa yang menikahi wanitanya karena kecantikannya, maka Allah tidak nambahkan kecuali kejelekan. Wa man tazawwaja imratan lam yatazawwajha illa li yaghuddu basarah, ya. Namun barang siapa menikahi wanita, dia tidak menikahinya kecuali untuk bisa menundukkan pandangan dia, liyahson farjahu, ya, untuk menjaga kemaluannya agar tidak terjerumus ke dalam zina dan kemaksiat. Auli awyasir rahimah, atau menyambung tali rahim dia, maka barakallah, kalau niatnya itu Allah akan memberkahi dia, fiha wa barakala fi, memberkahi wanita tersebut untuknya dan memberkahi suaminya juga, ya. Cuman hadis ini lemah sekali, sangat lemah, ya. Cuman bagian terakhirnya itu banyak pendukung hadis yang lain, ya.
bahwa barang siapa yang menikah memilih pasangan karena tujuan untuk menjaga agama dia, ya, maka Allah akan memberkahi pernikahan tersebut. Seperti dalam hadis, ya, jadi Ibnu Mas'ud mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan, ya. Kata Ibnu Mas'ud, kami, ya, yang biasa nongkrong duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kami para pemuda. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sababan la najidu syai'an, pemuda yang belum punya modal untuk nikah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu, maka hendaklah dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan. Karena kita itu dibekali syahwat, dan mata normal seorang laki-laki ketika melihat wanita mesti tertarik, ya. Maka dengan menikah itu bisa menundukkan, lebih menenteramkan mata. Kenapa? Karena ada jalan keluar, ya. Wa ahsanil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Jadi enggak ada jalan selain menikah yang lebih aman. Tapi kalau enggak mampu, kata Rasulullah, man lam yastati, barang siapa yang belum mampu, fa'ali bisaum fa innahu lahu wija, ya. Karena puasa itu akan menjadi apa? Pengendali, ya, obat penangkal. Tapi kalau puasa terus kemudian bosan, ya usaha menikah. Karena itu memang itu solusi sementara, itu puasa itu solusi sementara, ya, bukan paten. Yang paten itu adalah menikah, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan salasa hakun Allahi aunuhum, ada 3 golongan, ya, pasti Allah akan tolong. Yang pertama adalah al-mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah al-mukatib alladzi yuridul ada, seorang budak yang pengen memerdekakan dirinya sendiri dengan membayar uang, ya. Jadi pengen menebus dirinya, ya, bayar. Maka dia kerja, dikasih kesempatan tuanya, kamu bekerja, nanti hasilnya untuk menebus diri kamu menjadi merdeka. Atau bisa juga orang yang punya hutang dan berusaha untuk melunasi hutangnya, pasti Allah akan tolong. Yang ketiga adalah wanakih alladzi yuridul afaf, orang yang menikah pengen menjaga agamanya, ya. Jadi kata kunci itu adalah bagaimana perhatian kepada agama, ya. Itu kata kunci pernikahan yang bagus, ya. Kenapa? Karena wanita, sebagaimana dalam hadis yang kita bahas malam hari ini, Rasulullah SAW bersabda, an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijal minan nisa, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah aku tinggalkan setelahku, sepeninggalku, fitnah, ujian, cobaan, ya, yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi wanita, ya. Makanya di sini disyariatkan menikah agar apa? Agar dia bisa terkontrol. Kalau tidak mesti akan rusak biasanya, ya. Jadi fitnah wanita itu adalah fitnah yang paling berbahaya. Makanya dalam ayat itu zuyyina linnas hubbus syahwat, manusia itu dihiasi cinta pada syahwat. Yang paling berbahaya disebutkan pertama, minan nisa, dari kaum wanita, wal baninu wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah, ya. Jadi itu, ya, ujian seorang
laki-laki, ya, paling berat itu adalah wanita. Kenapa? Karena wanita itu banyak cara untuk menggoda. Dalam ayat Al-Quran disebutkan fa inna kaidakunna azim, ya, sungguh tipu daya kalian kaum wanita itu sangat dahsyat. 1000 cara, ya, 1001 cara dia menggoda, ya. Artinya wanita itu punya kekuatan luar biasa. Dia bisa merubah orang yang soleh, ya, orang biasa menjadi sangat soleh, orang soleh menjadi rusak, wanita. Makanya tadi kalau pengen keluarga kamu itu bahagia lurus, ya, agama yang harus kamu ini, ya, perhatikan. Kenapa? Karena agama itu menjadi kunci penakluk wanita, ya, agama itu menjadi kunci penakluk wanita, pengendali, ya. Jadi wanita kamu kasih harta, menjadi nanti dia, ya. Tapi kalau istri kamu bekali dengan agama yang bagus, pemahaman yang bagus, itu menjadi luar biasa. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita itu adalah imadul bilad, tiang negara, ya. Idza saluhat, kalau bagus wanitanya, negaranya bagus. Kalau wanitanya jelek, negaranya jadi jelek, ya. Kenapa? Karena dia ini jadi penentu. Wanita yang makhluk yang lemah, akan tetapi punya kekuatan yang luar biasa. Tergantung kita cara tadi menatanya. Kalau kita tadi, dan Rasulullah katakan bahwasanya kuncinya itu adalah di agama, ya. Jadi pengendalinya itu adalah agama. Jadi kalau wanita mungkin sebelumnya dididik orang tuanya, masya Allah, berbeda jauh, menyimpang dan gini, obatnya cuma satu, kembali kepada agama. Nanti kemudian kalau dia paham agama, luar biasa itu. Nanti kita akan kasih contoh beberapa kaum wanita yang seperti itu. Jadi dijelaskan bahwasanya la ahada akdar ala fitnatir rajul, ya, wa igwaihi minal mar'atis su, ya, liquwati ta'thiriha alaihi atifiyah, walidzalika fa innal mar'a idza kanat salihah aslahatil mujtama. Jadi wanita, enggak ada laki-laki yang bisa tahan dengan godaan wanita, ya. Jadi walidzalika fa innal mar'a, wanita itu kalau baik maka akan menjadikan baik masyarakat, ya. Namun kalau buruk, ya, akan merusak, betul-betul merusak, ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh kepada para sahabat, ya. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Muslim itu Rasulullah SAW jalan dengan beberapa sahabat. Kemudian beliau melihat seorang wanita, ya, beliau melihat seorang wanita, ro'a imro'atan fatai imro'atah, maka bersegera Rasulullah SAW mendatangi, pulang ke rumah, mendatangi istrinya Zainab. Waktu itu Zainab sedang menyamak kulit, ya. Kemudian faqadha hajatahu, maka kemudian Rasulullah SAW menggauli Zainab, ya, agar untuk menetralkan, karena beliau habis tadi bersama para sahabat, ada wanita yang lewat, thumma kharaja ila ashabi, ya. Jadi habis masuk ke tempat Zainab, kemudian mandi, kemudian mendatangi para sahabat. Beliau kemudian bersabda, innal mar'ah tukbil fi surati syaitan wa tudbir fi surati syaitan. Wanita itu datang dan pergi dihiasi setan. Artinya setan itu numpang wanita untuk menggoda kaum laki-laki.
Ya. Fa idza absara ahadukum imra'atan, maka jika salah seorang dari kalian itu melihat seorang wanita yang menarik dia, mungkin buka aurat dan yang lainnya, nah, sehingga dia tertarik, tergoda, solusinya cuma satu, fal yati ahlah, hendaklah dia segera mendatangi istrinya, karena yang dimiliki wanita tersebut juga dimiliki sama persis dimiliki istrinya, nggak ada yang beda. Cuma bedanya yang satu diumbar-umbar, yang satunya dijaga, gitu aja, sama persis. Makanya solusinya fayati ahla, hendaklah dia segera mendatangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, ya, karena itu akan meredam gejolak dirinya, ya, karena dia laki-laki yang normal. Ya, jadi laki-laki yang normal itu ya seperti itu. Ya. Kemudian, jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dalam hadis ini. Yang pertama, bagi laki-laki, wanita adalah ujian paling berbahaya. Ya. Jadi bagi laki-laki, wanita adalah ujian paling berbahaya. Solusinya itu adalah nikah, ya. Kalau nggak kuat puasa tiap hari, solusinya nikah. Puasa itu hanya sementara. Maka ada kisah menarik, ya. Kisah menarik itu ada seorang bapak, ya, memiliki anak yang sudah dewasa, ya, masuk kuliah lah, udah 20 ke atas, ya, umur nikah. Maka dia kemudian, ya, ketika melihat anaknya kok bingung, ya, maka dia perintahkan, kamu sudah punya pandangan wanita atau? Kata anaknya, ya sudah, tapi saya belum mampu. Kalau saya disuruh puasa terus ya nggak mampu. Maka bapaknya ngomong, udah kamu nikah. Saya belum kerja, saya kuliah, ya. Kata bapaknya, udah nikah saja, ya, nanti saya bantu, ya. Ya, saya belum kerja, ditanya lagi. Kata bapaknya, hartaku itu untuk kamu, untuk menjaga kehormatan anak-anakku. Selama kamu belum mampu, maka saya akan tanggung. Ditanggung, itu betul. Dia lanjutkan kuliah sambil menikah, sampai kemudian dapat kerjaan. Ketika sudah punya kerjaan, kemudian dia stop, ngomong ke bapaknya, sudah cukup, ya. Itu contoh bapak yang bagus, ya. Ada yang bapak itu, kalau kamu sudah nikah, lepas saya. Itu gak bagus itu. Kenapa? Karena anak kalau awal menikah itu masih proses, rezeki itu belum ketemu biasanya, ya. Jadi kalau masih awal-awal itu memang belum, itu memang ujian. Nah, seorang bapak yang sudah lama itu kan sudah umur 40 ke atas itu kan sudah mulai mapan, ya. Jangan langsung dilepas, ya. Apalagi anak laki-laki, ya. Laki-laki atau perempuan selama dia masih mampu untuk nyuplai, disuplai saja, karena itu juga rezeki. Buat apa harta kamu? Ya. Jadi ibro yang kita bisa peroleh dari kisah tersebut itu adalah bagaimana seorang bapak itu, ya, bagaimana seorang bapak itu betul-betul memperhatikan kebutuhan anaknya, termasuk kebutuhan nikah, ya, kalau dia mampu. Kalau beda lagi kalau nggak mampu, ya. Jadi itu perlu proses, ya, kesadaran, ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan solusi dari fitnah seorang wanita itu adalah solusinya satu, yaitu menikah. Nah, dan itu juga perlu dukungan dari orang tua, ya. Jadi ada beberapa kisah yang menjelaskan berbahayanya fitnah seorang wanita. Jadi ada seorang tabi'in, ya. Jadi ada seorang tabi'in yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah, namanya Abdah
bin Abdurrahim ketika mereka memerangi Romawi. Orang Romawi ini kan orang yang cantik-cantik, rambut pirang ya. Jadi Abdah bin Abdurrahim ini seorang penghafal Quran, mujahid ya. Ketika mengepung benteng Romawi, dia ini kemudian melihat seorang wanita Romawi sangat cantik sekali. Maka dia tertarik. Dalam pengepungan tersebut dia kemudian melemparkan surat ke wanita tersebut. Saya sangat tertarik dengan kamu. Bagaimana cara saya bisa memiliki kamu? Dibalas itu suratnya. Ya, kalau kamu mau masuk Kristen, kamu bisa memiliki saya. Ya, maka dia bersegera kemudian kirim surat. Dia mengatakan saya siap masuk, pindah agama. Ya. Maka kemudian dia menyelinap dan dilindungi oleh pasukan Romawi agar dia bisa naik ke ini benteng dan dibukakan itu, menikah ya. Menikah dengan wanita Romawi. Dia masuk Kristen dulu, jadi Nasrani, nikah dengan itu ya. Kemudian dia jalan-jalan di benteng itu, diteriakin kawan-kawannya ini, para mujahidin teriakan dia, wahai Abdah ya, mana hafalan Quran kamu yang dulu 30 juz ya, kemana semua? Kata dia itu hilang semua, yang tinggal cuma 2 ya, 2 ayat, yaitu rubama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin ya. Sungguh orang-orang kafir itu nanti berangan-angan, alangkah dahulu saya itu menjadi orang-orang muslim. Dan ayat darhum yakulu wa yatamattau, biarkan mereka, ayatnya menjadi hujah dia nanti ya, biarkan mereka makan, menikmati hidup, bayulhimul amal wasawfa ya'lamun ya. Mereka akan tahu nanti hasil akhirnya bagaimana. Jadi kisah ini menjadi penguat bagi kita bahwasanya wanita itu adalah fitnah yang paling berbahaya. Hafalan Al-Quran 30 juz itu nggak mampu menangkal itu. Buktinya seperti itu. Solusinya satu tadi itu ya. Jadi solusinya itu adalah bagaimana tadi, kalau pemuda-pemuda sekarang ya nikah segera, kalau yang mampu nikah kata Rasulullah ya. Dan nikah cari istri yang tadi, yang paham agama sehingga saling nasihat menasihati. Demikian juga Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah menyebutkan sebuah kisah juga. Jadi di Mesir itu kan banyak orang-orang Kristen juga ya. Jadi ketika ada ahli ibadah itu, dia tukang azan ya, ahli ibadah tukang azan. Kalau dahulu azannya kan naik ke menara ya. Jadi tiap hari dia naik menara, suatu saat dia kemudian noleh, oh ada wanita cantik Kristen. Maka kemudian dia tertarik, turun, kemudian dia tadi menyampaikan hasrat dia. Kata dia, bapakku tidak akan mengizinkan aku menikah dengan kamu ya, kecuali kamu masuk Nasrani. Kata dia, nggak apa-apa saya masuk Nasrani ya. Kemudian dia masuk Nasrani, nikah, kemudian dia naik atap, mungkin memperbaiki atap, kemudian terus jatuh mati. Belum menikmati istrinya, dia juga sudah menjadi murtad ya. Artinya ini menguatkan bahwasanya wanita itu, jadi laki-laki itu ketika sudah tertarik dengan wanita rusak ya, baik sebelum nikah maupun setelah nikah. Kalau dia nggak punya rem loh ya, sebelum nikah kemudian dia nggak bisa milih ya, kemudian terjerumus. Atau sudah nikah kemudian mainnya main wanita ya, sekaya sesukses apapun seorang laki-laki, kalau kemudian mainnya wanita mesti ambruk
Itu sudah menjadi rahasia umum itu. Tinggal nunggu waktu saja. Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini yang pertama adalah bagi laki-laki, wanita adalah ujian yang paling berbahaya. Maka seorang bapak harus membekali anaknya dengan agama yang bagus, karakter yang bagus, dan paham anak saya ini sudah waktunya menikah ataukah belum ya. Kalau sudah waktunya ya dia bantu ya. Kan harta kamu itu buat apa? Harta kamu itu ya untuk menjaga nafsu anak kamu, melindungi ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Seperti kisah bapak tadi itu, bagaimana dia menjaga anaknya agar tidak terjerumus kepada zina. Yang kedua, karena wanita, banyak kaum laki-laki terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa. Ya, karena wanita, banyak kaum laki-laki terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa. Kenapa? Karena fitnah mereka itu luar biasa. Maka arti budayanya itu sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan inna dunya hulwatun hadirah wa inna wa mustahlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Ya. Sesungguhnya dunia itu khulwah, manis dan hijau, menyejukkan pandangan. Wa inna Allah mustakhlifukum, dan Allah jadikan kalian turun temurun di dunia ini fayandur kaifa ta'malun, ya, agar Allah melihat bagaimana kalian berbuat dengan dunia ini. Ya. Dunia ini dinikmati oleh dari generasi ke generasi. Ya. Dan Allah pengen melihat saja itu bagaimana kalian berbuat dengan dunia ini. Maka fattaqud dunya, berhati-hatilah dengan dunia, wattaqun nisa, berhati-hatilah dengan kaum wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah yang pertama kali menghancurkan Bani Israel itu adalah wanita. Ya, mereka tidak bisa menata kaum wanita, mereka biarkan. Padahal wanita itu adalah diciptakan dari tulang yang bengkok. Ketika dibiarkan bengkok. Ya, kalau meluruskan jangan kasar. Ya, fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya. Maka kemudian para ulama menjelaskan ya, bahwa solusi utama agar wanita itu bisa lurus itu adalah mengajarkan agama kepada mereka. Karena agama ini pengendali bagi mereka ini ya. Jadi Rasulullah SAW juga mengatakan mara'aitu min naqisati aqlin wa dinin aslab li lubbir rajul al-hazim minkunna. Dalam riwayat Muslim itu, tidaklah aku melihat ya, seorang makhluk yang akalnya kurang, agamanya juga kurang, namun dia mampu menundukkan laki-laki yang perkasa ya. Itu. Jadi beliau berkata di hadapan kaum wanita, kalian itu akalnya kurang. Makanya dalam persaksian 1 dan 2 wanita, 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 wanita, kalian dihitung separuh. Karena akal kalian kurang itu ya. Kalian sering lupa ya, kalian itu sering lupa ya. Makanya yang satunya itu untuk mengingatkan. Dan din kalian juga kurang. Kenapa? Karena setiap bulan kalian ini nggak sholat 1 minggu ya. Jadi itu yang menyebabkan agama kalian. Tapi kalian ini hebat ya. Dalam kelemahan kalian itu mampu menundukkan laki-laki hebat, laki-laki yang gagah ya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, innal mar'a aurah, wanita itu aurat. Faida kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurah, kalau dia keluar maka dia dihiasi oleh syaitan untuk mengganggu kaum laki-laki. Wa aqrab ma takun min wajhi
biha wa hiya fi qa'ri baitiha, dan yang menjadikan kalian itu dekat dengan Rabb kalian, yaitu ketika kalian itu tinggal di rumah kalian. Nah, itu Rasul waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian kaum wanita waqarna lebih senang untuk diam di rumah kalian, karena istana kalian itu rumah-rumah kalian itu adalah pengatur rumah suami kalian ya. Kalau kalian sering pergi ya, itu pengaturnya hilang, anak-anak kalian jadi liar ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini, pentingnya mendidik wanita dan bersabar dalam melakukannya. Karena wanita ini ya, wanita itu sebagaimana hadis tadi, mata roktu ba'di fitnatan ya. Wanita itu harus dididik. Kalau dia tidak dididik dengan keimanan, maka dia akan menjadi senjata utama setan yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki, yang melahirkan fitnah luar biasa bagi kaum laki-laki itu adalah wanita ya. Tapi kalau dia dididik dengan baik dengan agamanya, maka dia akan menciptakan keluar biasaan. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi pentingnya mendidik wanita dan bersabar dalam melakukannya, ya. Karena tidak ada yang mampu menaklukkan dan menuntun wanita kecuali dengan wahyu. Makanya Rasulullah SAW memberikan waktu khusus, ya, untuk wanita untuk taklim. Meskipun yang banyak waktu itu adalah untuk laki-laki. Wanita nggak terlalu banyak karena tugas dia itu adalah kerja, melayani suami. Kebanyakan tambah nggak bagus. Kenapa? Karena terbengkalai, ya. Jadi nggak terlalu pintar nggak apa-apa wanita itu, ya. Karena tugas dia itu menyemangati, ya, pendoktrin, ya. Berapa banyak para imam, para ini orang-orang hebat itu ibunya itu biasa-biasa saja, tapi tukang doktrin, ya. Pokoknya kamu harus begini, pokoknya harus begini, ya. Malah kalau dia itu merasakan pinter gitu, ya, merasakan susahnya ngapal Quran, malah nggak bisa doktrin itu. Iya susah. Ketika anaknya sambat, oh iya, dia kalah. Tapi kalau dia nggak ngerasakan, yang penting doktrinnya, anaknya jadi itu. Kenapa? Dia menyemangati terus. Susah, gak apa-apa nanti bisa lagi gitu. Tapi kalau dia merasakan susahnya kemudian, oh iya susah ya, wes gak apa-apa, gak pinter. Jadi tugas wanita, tugas ibu itu adalah mendoktrin anaknya, menyemangati suaminya, menyemangati anaknya, ya. Makanya Rasulullah SAW ngasih waktu wanita itu nggak banyak, yang banyak itu untuk kaum laki-laki. Wanita paling sekali dua kali, ya. Jadi qalatin nisalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana alaikar rijal. Ya Rasulullah, kami ini kalah dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki itu banyak ngambil waktu kamu untuk belajar. Waja'al lana yawman min nafsika, ya, maka kasih kami waktu untuk belajar. Maka Rasulullah SAW bawa ada hunna yawman, dikasih satu hari, ya, untuk mereka. Lagi yahunna fihi bawa adhunna wa amarun. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi, menjelaskan agama ini, ya, secara global, ya, karena waktunya sebentar, ya. Jadi dan pesan Rasulullah SAW, istauso bin nisa'i khairan, ya. Jadi nasihati kaum wanita dengan cara yang baik, karena wanita itu khuliqna min dila, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau berusaha meluruskannya dengan keras, maka dia akan patah. Tapi kalau kau biarkan, dia akan terus bengkok. Maka didiklah dengan pelan-pelan, nasihati pelan-pelan secara baik, maka dia akan lurus, ya. Jadi ada, dan wanita harus tadi itu, ya, wanita harus punya idola. Maksudnya ada profil-profil yang menjadi kebanggaan, ya. Dan yang terbaik itu adalah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, siapa yang patut ditiru oleh kaum wanita. Rasulullah katakan, kamula minar rijal kathir, laki-laki yang sempurna itu banyak, ya. Walam yakmul minan nisa illa, sedangkan wanita yang sempurna sedikit, hanya beberapa orang, diantaranya adalah Asia bintu Imra'atu Fir'aun. Asia, maksudnya yang perlu dicontoh itu seperti ini. Asia istrinya Fir'aun,
meskipun suaminya kafir, dia tetap beriman, berpegang teguh dengan keimanannya, tapi dia tetap melayani suaminya. Artinya di ini wa Maryam bintu Imran, kemudian Maryam bintu Imran, ya, ibunya Nabi Isa, wanita yang betul-betul khidmat untuk masjid, ya, jadi dia ibadah, betul-betul ibadah, ya. Wa inna fadla Aisyah, dan yang ketiga itu adalah Aisyah, ya, wanita yang berkhidmat untuk ilmu, ya. Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita seperti keutamaan sarid ala sairi ta'am, makanan bubur dari makanan yang lainnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggaris, ada membuat 4 garis di tanah itu. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, tadruna ma hadza, kalian tahu nggak ini maksud saya garis ini? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, afdhalu nisa'i ahlil jannah, wanita yang paling afdal dari ahli jannah itu adalah Khadijah bintu Khuwailid, ya. Bagaimana beliau ini menjadi contoh istri yang ideal, ya. Wanita yang kaya raya, namun dia mampu mendidik putrinya Fatimah menjadi putri yang sederhana, ya. Khadijah paling kaya itu. Bagaimana dia kemudian membantu suaminya dan mendidik putra putrinya menjadi orang-orang yang terbaik. Kemudian Fatimah bintu Muhammad, ini juga patut dibaca kisahnya, jadi contoh. Artinya orang-orang seperti ini yang patut dibaca sejarahnya oleh kaum wanita. Wa Asiyah bintu Muzahim, ya, istrinya Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran radhiyallahu anhunna ajmain. Jadi para wanita tersebut adalah mereka yang mampu, ya, yang mampu memberikan, yang punya ini, ya, pedoman kuat, keteguhan hati, dan mengarahkan orang, ya. Di antara para kisah para wanita yang seperti itu, yang dia biasa-biasa saja, namun mampu mengarahkan, menjadi motivator bagi anak-anaknya, pengarah, pendoktrin bagi anak-anaknya. Seperti Khonsa, yang pertama seperti Khonsa, ya. Dia ini ketika perang Qadisiyah, dia membawa 4 anaknya. Dia menyemangati anaknya seperti ini, ya. Dalam sebuah kemah, dia berkata kepada anaknya yang 4, anak-anakku, kalian memeluk Islam dengan penuh ketaatan dan hijrah dengan penuh kerelaan. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, sungguh kalian terlahir dari ibu yang sama. Aku tidak pernah mengkhianati ayah kalian, tidak pernah mempermalukan paman kalian, tak pernah mempermalukan nenek moyang kalian, dan tak pernah pula menyamarkan nasab kalian. Kalian semua tahu balasan besar yang telah Allah siapkan bagi seorang muslim dalam memerangi orang-orang kafir. Ketahuilah anak-anakku, negeri yang kekal itu lebih baik dari tempat yang fana ini. Oh. Seorang ibu ya seperti itu, wanita yang hebat seperti itu. Motivasi akhirat itu ya, harus patut dikejar daripada ini, ya. Jadi ibu yang bisa mewarnai anaknya. Jadi kalau anaknya itu punya ibu seperti itu, anaknya hebat ini. Kenapa? Bapak ibunya mengarahkan bagaimana seorang anak menghargai kampung akhirat. Dunia gampang itu, nanti gampang, yang penting akhirat kamu begini. Nah, anaknya jadi semangat, ya. Demikian juga ibunya Sufyan Ats-Tsauri, ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama besar. Jadi ketika dia ini bingung, ya, saya ini mau belajar tapi nggak punya duit, ya. Mau kerja nanti saya nggak bisa mendalami ilmu agama. Lalu ibunya datang, kamu belajar, saya tanggung semua kebutuhan kamu, yang penting kamu jadi seorang alim. Kata beliau ini, dia katakan seperti ini, anakku, ya,
Jadi ibunya menyemangati, menasihati dan mewasiatinya agar semangat menggapai pengetahuan. Di antara ucapan ibunya adalah, anakku, jika engkau menulis 10 huruf, lihatlah apakah kamu jumpai dalam dirimu bertambah rasa takutmu kepada Allah, kelemah lembutanmu dan kemenanganmu. Jika tidak kau dapati hal itu, ketahuilah ilmu yang kau catat berakibat buruk bagimu, ia tidak bermanfaat untukmu. Nah, ibu yang motivator seperti itu. Ibunya Imam Malik juga seperti itu. Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad, Imam Bukhari. Demikian juga ibunya Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar. Ya. Jadi dulu kan nggak ada HP, nggak ada ini. Jadi pakai surat menyurat. Di antara surat ibunya kepada Ibnu Taimiyah ini, demi Allah, seperti inilah caraku mendidikmu. Aku nadarkan dirimu untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Oh, kalau ibu seperti ini, oh, anaknya hebat itu. Kalau ibunya selalu gandoli anaknya, nanti kamu kasih jatah saya begini, harus gini-gini, waduh, bingung anaknya nanti. Tapi kalau ibunya seperti ini, maka Ibnu Taimiyah jadi orang hebat karena ibunya seperti ini. Demi Allah, seperti inilah caraku mendidikmu. Aku nadarkan dirimu untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Aku didik engkau di atas syariat agama, wahai anakku. Jangan kau sangka engkau berada di sisiku itu lebih baik, lebih aku cintai dibanding kedekatanmu pada agama. Berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin walaupun kau berada di penjuru negeri. Anakku, ridhoku kepadamu berbanding lurus dengan apa yang kau persembahkan untuk agamamu dan kaum muslimin. Sungguh wahai Ananda, di hadapan Allah kelak aku tidak akan menanyakan kepadamu, tidak akan menanyakan keadaanmu, karena aku tahu di mana dirimu dan dalam keadaan seperti apa engkau. Yang akan kutanyakan di hadapan Allah kelak tentangmu, wahai Ahmad, sejauh mana khidmatmu kepada agama Allah dan saudara-saudaramu kaum muslimin. Oh, ibunya seperti ini, maka jadilah Imam Ibnu Taimiyah seperti itu, betul-betul berkhidmat untuk agamanya, bermanfaat untuk agama dan kaum muslimin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal. Dan selanjutnya sesi tanya jawab. Barangkali ibu-ibu ada yang mau tanya, mbak-mbak yang di belakang. Nggak ada. Bapak-bapak monggo. Aduh, kesengeran kabeh iki. Ya, monggo. Sudah malam. Ya, satu Ustaz ini ya tetap di bab hak suami atas istri, Ustaz. Di hadis yang lalu itu antum menerangkan tentang bab bahwa ketika seorang istri itu menjalankan ibadah sunnah, entah puasa atau yang lainnya, itu harus izin sama suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka lebih baik tidak. Padahal itu sunnah. Jadi di situ seolah-olah malah kekuatan seorang suami itu lebih kuat daripada kekuatan Rasulullah, Ustaz. Begitu. Kekuatan Allah. Enggak, maksudnya kan perintah Rasulullah kan itu kan sunnah itu. Berarti bisa ditiadakan atau bisa tidak usah dilaksanakan gara-gara perintah seorang suaminya, Ustaz. Iya. Jadi melihatnya bukan siapa yang memerintahkan, tapi melihatnya itu adalah status hukumnya antara wajib dan sunnah. Melayani suami itu wajib. Wajib itu lebih tinggi derajatnya dari mengerjakan yang sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya hendaklah wanita itu selalu berada dalam kendali suaminya. Kalau kondisinya seperti itu, insya Allah menjadi keluarga yang harmonis. Ya. Kenapa? Karena jelas siapa kepalanya. Ya.
dan anak buahnya sadar diri dia ini adalah anak buah. Kalau seperti itu maka harmonis. Tapi kalau dua-duanya ngaku jadi ketua, ya tengkar. Tugas istri itu tadi itu nurut suami dan menjadi motivator bagi anaknya. Doktrin, ya itu saja praktis. Kalau punya ibu seperti itu, anaknya insya Allah jadi. Ya, nggak usah tinggi-tinggi ilmu, nggak apa-apa. Yang penting menjadi tukang doktrin. Ya, itu akan menjadikan anaknya menjadi orang-orang hebat. Yang penting tadi itu keteguhan keyakinan kepada agamanya kuat. Ya, itu yang paling utama. Ya, karena setan itu akan selalu melemahkan. Apalagi di dunia akhir zaman ini, ketika ibu hilang arah, terlalu sering lihat sinetron sehingga pengaruhnya luar biasa di cara berpikir dia, ya lemes. Tapi kalau dia itu menjadi orang yang selalu tadi kuat keyakinannya luar biasa dengan agama ini, pokoknya begini harus begini ya, betapapun susah yang penting begini. Anak itu yang penting ada penyemangat, sudah jalan itu. Tapi kalau ketika penyemangatnya loyo, nah, dia juga loyo. Ya, makanya tadi bunda para ulama ini orangnya ilmunya enggak terlalu menjadi alim, tapi menjadi luar biasa semangat penyemangatnya. Yakin dulu itu yang penting. Ya. Jadi Khonsa itu sebelum menjadi muridnya Rasulullah itu orang paling cemen, nangis, saudaranya meninggal itu nangis berhari-hari. Ya. Tapi ketika dia menjadi muridnya Rasulullah, menjadi orang paling tegar, menjadi motivator bagi anaknya. Pokoknya kamu harus begini, maju, pokoknya maju gitu. Dan ketika meninggal dan kabarin dia, alhamdulillah Allah menerima hadiahku. Orang ketika mau melaporkan kematian anaknya ini kepada Khonsa maju mundur. Dulu saudaranya saja yang meninggal itu berhari-hari dia nangis. Ini anaknya 4 lagi. Ya. Tapi ketika disampaikan karena doktrin Rasulullah tadi itu, dia ngomongnya apa? Alhamdulillah Allah menerima hadiahku. Ya. Itu ya. Jadi kekuatan doktrin ya. Doktrin seorang wanita harus punya tadi itu, nggak usah banyak-banyak ilmu ya, tadi, tapi punya doktrin penting tadi itu, keyakinan ini harus begini, harus begini. Nah, itu yang menjadi membentuk anak-anaknya itu ya. Oke, ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini salah satu pengalaman ketika kita kajian seperti ini, itu memang banyak sekali anak-anak muda itu yang semangatnya luar biasa, tetapi semangatnya itu di titik ini ketika seorang pemuda itu sudah menikah, banyak yang hilang dari peredaran itu. Ikut kajian buahnya gitu ya, pemuda-pemuda semangat gitu, tetapi ketika sudah menikah hilang. Nah, tetapi ketika yang sudah menikah kok masih tetap konsisten, Masya Allah, bisa sampai semangatnya luar biasa sampai tua-tua. Dan ini semoga bisa menjadi penyemangat kita. Sing isek nom-nom, ayo semangat, dipuju tambah semangat meneh gitu loh, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.